Kita semua pernah berada di titik itu, saat di mana kamu merasa lelah menunggu. Seolah-olah cintamu tak pernah cukup, saat hati terasa berat, seakan kasih yang kita berikan tak pernah sampai. Namun tahukah kamu, ada rahasia sederhana yang bisa mengubah segalanya? Bayangkan sejenak, kamu sedang berdiri di tepi pantai. Ombak datang silih berganti, tak pernah berhenti. Kadang tenang, kadang menggulung ganas, tapi pantai itu tetap kokoh, tak bergeming. Itulah gambaran kasih sejati. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 4, yakni kasih itu sabar. Kalimat ini singkat namun begitu dalam maknanya. Kasih bukan hanya tentang perasaan menggebu-gebu atau kata-kata manis. Lebih dari itu, kasih adalah kesabaran menghadapi orang lain. Coba renungkan, berapa kali kita tergesa-gesa menghakimi? Berapa kali kita menyerah saat orang yang kita kasihi tak kunjung berubah? Padahal, justru disitulah esensi kasih sejati. Ia bertahan, ia menunggu, ia percaya. Kasih sejati menuntut pengorbanan. Ia bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan, seperti pohon yang rela kehilangan daunnya di musim gugur, agar bisa lebih kuat di musim semi. Mungkin kamu bertanya-tanya, tapi sampai kapan aku harus bersabar? Bukankah ada batasnya? Tentu, kasih bukan berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus. Namun sebelum kita menyerah, mari kita ingat, Tuhan pun bersabar dengan kita. Bayangkan betapa seringnya kita mengecewakannya, betapa banyak janji yang kita ingkari. Namun kasih-Nya tak pernah surut. Ia tetap setia, bahkan saat kita berpaling. Bukankah itu kasih sejati yang patut kita teladani? Sabar adalah wujud nyata dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bersabar, kita sedang mempraktikkan karakter-Nya. Kita menjadi cermin dari kasih yang tak berkesudahan itu. Tapi jangan salah, sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah kekuatan untuk tetap teguh di tengah badai. Ia adalah keberanian untuk terus mencintai, bahkan saat hati terluka. Mungkin saat ini, kamu sedang berjuang dengan kesabaran, entah itu dalam hubungan, pekerjaan, atau impian yang belum terwujud. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Tuhan yang Maha Pengasih ada bersamamu. Coba bayangkan jika dalam 5 menit ke depan, kamu bisa melihat situasimu dengan cara berbeda. Bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih. Bukankah itu mengubah segalanya? Kasih sejati memang menuntut pengorbanan. Tapi percayalah, pengorbanan itu tidak sia-sia. Seperti petani yang dengan sabar menunggu musim panen, demikianlah kasih yang sabar akan menuai hasilnya pada waktunya. Mungkin kamu pernah mendengar kisah tentang patung Daud karya Michelangelo. Tahukah kamu bahwa patung itu dipahat dari batu yang sudah ditolak oleh pemahat lain? Mereka menyerah karena batu itu terlalu sulit dibentuk. Tapi Michelangelo melihatnya berbeda. Dengan kesabaran dan ketelatenan, ia mengubah batu itu menjadi mahakarya. Demikianlah kasih yang sabar. Ia melihat potensi di balik kekurangan. Ia tidak menyerah meski prosesnya sulit. Dan hasilnya, sebuah keindahan yang tak ternilai. Jadi, bagaimana denganmu? Sudahkah kamu mempraktikkan kasih yang sabar hari ini? Mungkin dengan tidak terburu-buru marah saat terjebak macet, atau tetap lembut meski orang di sekitarmu menyebalkan. Hal-hal kecil inilah yang membangun karakter kasih dalam dirimu. Ingatlah, setiap kali kamu memilih untuk bersabar, kamu sedang menabur benih kasih. Dan Tuhan, Sang Pemilik kasih sejati, pasti akan membuatnya bertumbuh. Kamu mungkin bertanya-tanya, tapi bagaimana jika aku sudah mencoba dan tetap gagal? Bagaimana jika kesabaranku habis? Jangan khawatir, Tuhan mengerti kelemahanmu. Ia tidak memintamu untuk sempurna. Ia hanya memintamu untuk terus mencoba. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, tapi tidak menyerah. Orang tuanya tidak marah, justru mereka memberi semangat. Begitulah Tuhan melihatmu. Setiap usahamu untuk bersabar adalah langkah maju dalam perjalanan kasih. Mungkin saat ini kamu merasa lelah. Mungkin kamu ingin menyerah. Tapi ingatlah, justru di saat seperti inilah kasih sejati diuji. Dan kamu, dengan kekuatan dari Tuhan, mampu melewatinya. Kasih yang sabar bukan berarti lemah. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena butuh keberanian untuk tetap mencintai saat hatimu terluka. Butuh kekuatan untuk tetap percaya saat segalanya tampak mustahil. Coba renungkan, berapa banyak hubungan yang bisa diselamatkan jika kita lebih sabar? Berapa banyak konflik yang bisa dihindari jika kita tidak terburu-buru menghakimi? Kasih yang sabar bukan hanya mengubah diri kita, tapi juga dunia di sekitar kita. Mungkin kamu pernah mendengar kisah tentang seorang ibu yang menunggu anaknya pulang. Sang anak telah pergi bertahun-tahun, terjerumus dalam kehidupan yang salah. Tapi sang ibu tetap menunggu. Setiap malam ia menyalakan lampu di teras, berharap anaknya akan kembali. Dan suatu hari, keajaiban itu terjadi. Sang anak pulang, disentuh oleh kasih yang tak pernah menyerah.
Itulah gambaran kasih Tuhan, dan itulah kasih yang Ia ingin kita praktikkan. Kasih yang tidak pernah lelah menunggu, kasih yang tetap percaya, bahkan saat logika berkata mustahil. Jadi, mulai hari ini mari kita belajar untuk lebih sabar, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri. Karena perjalanan kasih sejati dimulai dari hati kita sendiri. Ingatlah, setiap kali kamu memilih untuk bersabar, kamu sedang menjadi saksi hidup dari kasih Tuhan. Kamu sedang menunjukkan pada dunia bahwa ada kasih yang lebih besar, lebih kuat dari segala rintangan. Mungkin prosesnya tidak mudah, mungkin akan ada air mata dan perjuangan. Tapi percayalah, hasilnya akan sepadan, karena kasih yang sabar akan mengubahmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi, apakah kamu siap untuk tantangan ini? Apakah kamu siap untuk mempraktikkan kasih yang sabar dalam hidupmu? Ingatlah, kamu tidak sendiri. Tuhan yang Maha Pengasih selalu bersamamu, memberimu kekuatan di setiap langkah. Mari kita tutup dengan sebuah pertanyaan refleksi. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mempraktikkan kasih yang sabar? Mungkin dengan mendengarkan lebih lama sebelum menjawab, atau dengan memberi kesempatan kedua pada seseorang yang telah mengecewakanmu. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan kasih ini. Karena bersama-sama, kita bisa menjadi saksi hidup dari kasih Tuhan yang mengubahkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa tersentuh. Karena siapa tahu, ada orang lain yang juga membutuhkan pesan ini. Ingatlah selalu, kasih sejati memang menuntut pengorbanan. Tapi justru dalam pengorbanan itulah, kita menemukan kekuatan sejati. Teruslah bersabar, teruslah mengasihi. Karena pada akhirnya, kasih tidak pernah gagal.